Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur untuk kasih dan anugerah Tuhan. Yesus Kristus yang dahsyat itu, yang menjadi Raja atas kehidupan kita. Kembali lagi kita ada di penghujung hari dari bulan Januari. Kita mengucap syukur karena segera meninggalkan bulan Januari dan akan memasuki bulan Februari. Di awal bulan biasanya kita adakan perjamuan kudus. Oleh karena itu kita tentunya mempersiapkan diri supaya di awal bulan nanti atau minggu yang akan datang kita bisa mengadakan perjamuan kudus. Nah, sebelumnya saya ingin mengajak kita untuk belajar bersama-sama mengapa kita harus melakukan perjamuan kudus. Kenapa Tuhan perintahkan kita untuk melakukan perjamuan kudus atau pemecahan roti supaya kita menikmatinya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, terima kasih untuk tubuh-Mu. Kami tahu dan percaya ketika kami menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami menikmatinya. Kami mau belajar akan pengertian-pengertian, akan pewahyuan, makna rohani daripada roti yang hidup, cawan atau anggur yang Tuhan kerjakan di 2000 tahun yang lalu kepada murid-murid. Dan kami tahu dan percaya ada maksud dan rencana Tuhan. Ajar kami, buka pikiran kami, buka hati kami untuk memahami pengertian yang benar, sehingga kami lakukannya dengan sungguh-sungguh dalam takut akan Tuhan. Haleluya. Berfirmanlah kepada kami siap mendengar. Amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan telah memindahkan kita dari kerajaan kegelapan, perbudakan dosa atau di bawah pemerintahan iblis, telah dipindahkan, dilepaskan dan dipindahkan ke kerajaan anaknya yang kekasih. Ada di kerajaan anaknya kita diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri untuk melakukan perjamuan kudus atau pemecahan roti. Nah, mari di siang hari ini saya mengajak jemaat utusan Kristus pelan-pelan belajar makna di balik perjamuan kudus, makna di balik pemecahan roti dan minum cawan Tuhan. Supaya kita memahaminya, kita mengertinya, dan kita juga mau melakukannya karena perintah daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 demikian firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat yang ke-23. Siapkan Alkitab kita mau belajar walaupun khotbahnya singkat, tapi saya berdoa supaya setiap jemaat yang bisa mengikutinya, mendengarnya dan merenungkan firman dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan percayailah bahwa ada makna rohani di balik kita membaca firman Tuhan. Selain mengerti, tapi kita minta Roh Kudus untuk mengajarkan hal-hal yang menyangkut pengertian rohani dari firman yang kita baca itu. Jadi tidak hanya transfer pengetahuan, tapi ada makna apa, ada pengertian rohani apa, sehingga kita dapat memahaminya, kita dapat mengertinya, bahkan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tidak hanya menjadi berkat, tapi membawa kita bertumbuh, makin mengenal, makin melekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Baik, kita lihat bersama dalam pasal 11 ayat yang ke-23, 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini ditulis oleh Paulus sendiri. Tetapi kalau kita ingat, kita perhatikan, maka perjamuan kudus atau pemecahan roti dan minum cawan Tuhan ini diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bukan diperintahkan oleh rasul-rasul, tetapi diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Pemecahan roti ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri
bukan oleh rasul-rasul. Rasul-rasul hanya meneruskan apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan kepada kita. Sebab itu kita memecahkan roti bukan menuruti apa yang diberitakan oleh rasul-rasul, melainkan menerima apa yang ditetapkan dan sudah ditentukan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah, kita yang ada di dalam kerajaannya, saya ulang-ulangi ini, kenapa? Biar kita memahami, biar kita mengerti bahwa kita ini sudah dipindahkan. Bagi mereka yang percaya. Jadi jangan dengarkan pengajaran yang membuat kita ragu-ragu bahwa kita sudah dipindahkan. Kita belum dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan anaknya yang menjadi pengajaran abu-abu. Ya, Bapak Ibu, abu-abu artinya antara ya apa tidak, ya apa tidak. Saya udah masuk surga apa tidak. Saya mengajak jemaat begini, belajar dulu aslinya, baru belajar palsunya. Artinya belajar dulu kebenaran yang Yesus sampaikan, sehingga kita percaya kebenaran itu, baru membuat perbandingan ayat-ayat lain yang menyinggung bahwa kalau nanti begini maka akan begini. Tapi kalau kita belum memahami apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri, bagaimana kita bisa percayainya? Maka itu saya katakan, waktu kita percaya, waktu kita buka hati, waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia memberi kita roh yang baru dan hati yang baru. Dia melahirkan kita kembali. Dengan mulut orang mengaku dan percaya, maka dia diselamatkan. Ini anugerah terbesar, ini kasih karunia. Disitulah Alkitab katakan kita dipindahkan. Percaya dulu akan hal ini. Jangan diganggu gugat dulu. Bagi mereka yang baru mau belajar, yang sudah bertumbuh juga, percaya dulu akan hal ini. Jangan dikaitkan dengan kehidupanmu yang mungkin selalu jatuh, yang mungkin punya kekurangan A, kekurangan B. Anugerah Tuhan lebih besar dari kekuranganmu. Kasih karunia Tuhan lebih besar dari segala kekuranganmu dan keterbatasanmu. Karena itu Dia telah mengorbankan dirinya untuk kita. Dia datang supaya kita mempunyai hidup dan hidup dalam kelimpahan. Maka itu percayalah akan kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan akan memerdekakan kita. Kebenaran firman Tuhan akan membersihkan kita. Kebenaran firman Tuhan akan mengubah kita dari waktu ke waktu menjadi lebih baik. Jadi jangan menariknya seolah-olah kita tidak masuk surga karena satu kelemahan. Hanya oleh karena satu kelemahan kita masih marah-marah. Waduh, saya tidak masuk surga. Saya mau berkata kepada kita, nanti kita akan terus belajar bagaimana anugerah yang besar yang kita terima. Jadi bukan juga murahan, tetapi hendaknya kita mengerti bahwa kasih Bapa, anugerah Bapa, kasih karunia-Nya besar bagi setiap kita yang percaya dan menerima Dia akan terus diproses dan dibaharui dari hari ke hari. Supaya apa? Menjadi serupa seperti Dia, menjadi dewasa seperti Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, bicara soal perjamuan kudus atau pemecahan roti, bahkan minum cawan Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi ketika kita lakukannya, ingat bahwa kita lakukan karena perintah Tuhan Yesus. Kalau perintah Tuhan Yesus, kita harus taat melakukannya. Saya mengajak jemaat, sebentar lagi minggu depan kita akan mulai masuk dalam minggu yang baru. Biasanya gereja utusan Kristus mengadakan perjamuan kudus. Maka itu siapkan hati kita, siapkan hidup kita dengan belajar firman Tuhan pagi ini. Maka kita juga mempercayai, mengimani, melakukannya karena perintah Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku telah terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nanti kita akan terus belajar bagaimana makna dari melakukan pemecahan roti dan minum cawan Tuhan atau perjamuan kudus yang kita kenal. Oleh karena itu ditetapkan pada waktu malam. Pada malam waktu Ia diserahkan, yaitu pada kali terakhir Ia bersama dengan murid-muridnya makan perjamuan Paskah, yaitu terakhir kali Ia makan malam di bumi. Tuhan Yesus menetapkan pemecahan roti atau perjamuan kudus. Saat itu adalah malam
hari tanggal 14 bulan pertama orang Yahudi. Keluaran 12 ayat 21, coba kita lihat. Keluaran pasal 12 ayat 21. Keluaran pasal 12 ayat yang ke-21. Ya, lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Sangat bermakna sekali Tuhan menetapkan pemecahan roti atau perjamuan kudus pada saat itu. Oleh karena itu, kita lihat tujuan daripada perjamuan kudus. Dalam zaman perjanjian lama, orang Israel berhari raya Paskah untuk memperingati bagaimana Allah pada hari itu di Mesir melalui anak domba Paskah menyelamatkan mereka. Anak domba itu melambangkan Tuhan Yesus. Ia dibunuh melambangkan kematian Tuhan Yesus. Sampai waktu Tuhan Yesus dan murid-muridnya terakhir kali makan perjamuan Paskah, ia segera akan dibunuh, mengalirkan darah dan menetapkan perjamuan kudus sebagai peringatan bagi orang-orang yang tertebus dalam perjanjian baru. Untuk menggantikan hari raya Paskah dalam perjanjian lama, ia dan kematiannya sudah menggenapkan, dilambangkan oleh hari raya Paskah, anak domba Paskah. Sebab itu menghapus hari raya Paskah dan menetapkan pemecahan roti atau perjamuan kudus sebagai penggantinya, sebagaimana dia dalam kematiannya telah menggenapkan lambang hari raya Paskah. Demikian juga perjamuan kudus yang dia tetapkan telah menggantikan pergantian hari raya Paskah pada zaman perjanjian lama. Nah, Bapak Ibu, kita lihat dulu dalam Matius 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24. Kita lihat ya. Kembali lagi 1 Korintus 11 ayat 23. Iya. Dan 24. Kembali lagi saya bacakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata. Bapak Ibu, pertama dia memecah-mecahkan roti. Roti menggambarkan tentang tubuhnya yang telah dipecah-pecahkan. Tapi kalau kita lihat di ayat yang lain juga, roti berbicara soal kehidupan. Sekali lagi, roti dipecah-pecahkan menggambarkan tubuhnya yang dipecah-pecahkan supaya diberikan bagi kita. Di dalam roti, gambaran roti ini berbicara tentang kehidupan. Maka itu di dalamnya dia bilang, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita baca dulu dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat yang ke-35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi jemaat utusan Kristus bicara soal roti. Di setiap awal bulan kita melakukan perjamuan, berbicara tentang kehidupan. Dia dipecah-pecahkan untuk memberikan kepada kita. Hidupnya diberikan kepada kita. Dan saya percaya setiap kita yang telah percaya kepadanya telah menerima kehidupan itu. Dan ketika kita melakukan perjamuan atau memegang roti, kita ingat bahwa itulah kehidupan Kristus. Oleh karena itu, dia berkata,
akulah roti hidup. Haleluya. Tubuhnya adalah roti hidup. Itu sebuah gambaran. Hidup Kristus yang telah kita terima, kita nikmati, kita ingat akan kebaikannya. Dan saya berdoa, tidak hanya kita nikmati, tidak hanya kita ingat, tapi kita mau mengalami kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi saya ingin katakan kepada kita di pagi hari ini bahwa tubuhnya sudah diserahkan bagi kita. Roti hidup itu sudah ada di dalam kita. Nikmatilah. Dengan apa? Intim dengan Dia. Lakukan perjamuan. Siapkan hati kita. Awal bulan kita lakukan dengan sungguh-sungguh sebagai peringatan akan Tuhan, ya, dan juga menikmati kehidupan Tuhan. Kalau hidupnya sudah Dia kasihkan kepada kita, kalau hidupnya saja sudah Dia berikan kepada kita, bagi mereka yang percaya kepadanya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah dapatkan hidup Kristus. Berdoalah dan memberi kehidupan kita untuk lakukan yang terbaik, untuk hidup yang benar, hidup yang takut akan Dia, karena Dia telah memberikan, memecah-mecahkan tubuhnya untuk kehidupan kita. Maka itu dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya, misi si jahat hanya ingin mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi misi Tuhan datang supaya kita punya hidup dan hidup dalam kelimpahan. Kita sudah terima roti hidup ada di dalam kita, biarlah Dia hidup melalui kita. Saya berdoa supaya Dia hidup melalui pola pikir kita. Selalu jangan berpikir yang negatif, ya, terhadap sesama, terhadap keluarga sendiri, suami, istri, anak. Tapi berpikirlah yang benar, yang mulia, berpikirlah yang kudus. Kenapa? Karena sudah menerima roti yang hidup. Setiap bulan telah menyatu dengan roti yang hidup itu. Biarlah Dia hidup melalui pikiran kita. Juga kita yang selalu merasa gelisah, kesepian, merasa sendiri, merasa tidak berarti, tidak berharga, saya ingin katakan, biarlah punya perasaan Kristus. Karena kita sudah terima roti yang hidup itu. Bahkan kita lakukannya tiap bulan. Karena kita mengingat bahwa kehidupan, perasaan, pikiran yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus sudah menjadi milik kita, sudah menjadi bagian kita. Hendaknya kita percaya akan hal ini. Bahkan juga kehendak kita, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah memiliki roti yang hidup itu. Maka itu Tuhan katakan, Dia berkata, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dia tidak jauh dari kita, Dia akan kenyangkan kita, Dia akan membuat dahaga kita hilang. Ya, kalau hari-hari ini kita mengalami banyak hal, saya hanya ingin mendorong, siapkan hati kita di awal bulan, menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Sebagai peringatan akan Dia, nikmati Dia. Bahwa Dia adalah roti yang hidup. Menyatu intim dengan Dia. Percaya itu lebih dari segalanya. Kenapa? Hidupnya saja Dia beri untuk saudara dan saya. Hidupnya saja Dia beri untuk kita. Bahkan dipecah-pecahkan. Siapa yang mau menerima hidup, menyatulah dengan tubuh dan darah Tuhan. Mengakuilah tubuh dan darah Tuhan. Ada banyak hal yang kita pelajari nanti, tapi saya berdoa supaya lewat pesan firman Tuhan ini, ya, kita semua diberi kekuatan oleh Tuhan. Pelan-pelan kita belajar. Ayat yang ke-36, tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Haleluya. Yesus setelah bilang aku roti hidup, tetapi tahukah banyak orang tidak percaya, banyak orang ragu-ragu. Mengapa? Karena pikiran mereka tidak menyatu dengan roti yang hidup itu. Perasaan mereka tidak menyatu dengan
perasaan Kristus dengan roti yang hidup itu. Mereka melihat, tapi mereka tidak percaya. Karena keraguan-raguan, karena kekhawatiran, karena hati yang juga tidak siap. Saya berdoa, jemaat utusan Kristus melakukan perjamuan setiap hari, ya. Dia mengambil tubuhnya dan memecah-mecahkannya. Itu adalah gambaran, ya, daripada kehidupan. Hidupnya dibagi-bagikan. Ada hidupnya di dalam saya, ada hidup di dalam Bu Sarci, ada hidupnya di dalam setiap orang yang percaya kepadanya. Kita lakukan itu sebagai peringatan akan Dia. Kita lakukan itu sebagai kenikmatan akan Dia. Dia datang memberi kita hidup. Jangan takut, jangan khawatir. Teruslah percaya, lakukan apa yang Dia perintahkan. Salah satunya adalah deklarasikan bahwa kita telah terima roti yang hidup dan air yang hidup, yaitu Kristus sendiri. Hidup Kristus sendiri telah ada di dalam kita. Bangun terus keintiman dengan Kristus. Dia tidak jauh dari kita. Jangan ragu-ragu, percayalah bahwa semua dilakukan Tuhan. Karena Dia mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Dia mengasihi keluarga kita. Dia mengasihi suami kita. Dia mengasihi anak-anak kita. Bapak Ibu harus percaya ini. Percaya kebenaran lebih dari segala. Saya waktu merenungkan ayat ini, hidupnya saja Dia beri kepada kita. Apalagi yang kita butuhkan hari-hari. Apa yang Bapak Ibu butuhkan, mari datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Saat melakukan perjamuan, ingat bahwa Dia membagikan hidupnya di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Kita akan bahas selanjutnya tentang cawan, tentang beberapa pengertian. Ya, kenapa harus dilakukan? Kenapa Tuhan memerintahkan? Tapi kita pagi ini, minggu ini kita hanya belajar tentang Dia adalah roti yang hidup. Pelan-pelan, karena level iman kita di jemaat utusan Kristus berbeda. Sehingga kita bisa mengikutinya, bisa memahaminya. Waktu kita melakukannya, kita mempercayainya bahwa diperintahkan Tuhan, dilakukan pada waktu malam, dideklarasikan. Ya, nanti kita bicara soal cawan. Kenapa cawan tidak dilakukan? Ya, di dalam cawan itu ada anggur. Itu menggambarkan tentang darah Tuhan, tentang pengampunan, dan di situ meterai daripada perjanjian yang baru. Ini pun kita pelan-pelan belajar. Kenapa saya bilang pelan-pelan? Biar kita memahaminya. Tidak hanya memahaminya, tapi mempercayai bahwa anugerah yang besar yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus tidak murahan. Bapa di sorga mau membagikan hidupnya kepada hidup kita. Terimalah itu dan percayalah itu. Kita yang sudah menerimanya, kita juga menjaganya, kita juga memeliharanya. Kita juga mengembangkannya. Kita juga hidup di dalamnya. Kembangkan lewat apa? Lewat pikiran kita. Kembangkan lewat apa? Lewat perasaan kita. Kembangkan lewat apa? Lewat kehendak kita. Maka itu saya sedih melihat orang yang sudah melakukan perjamuan kudus atau menikmati roti yang hidup itu, tetapi malas-malasan dengan Tuhan. Ya, sesuka-sukanya dengan Tuhan. Hitung-hitungan dengan Tuhan. Melayani juga hitung-hitungan dengan Tuhan. Rasanya sedih. Sebab kalau dia benar-benar mempelajari tentang roti yang hidup itu, bagaimana Kristus harus terpecah-pecah, membagikan kehidupannya kepada kita. Hendaknya kita lakukan, hendaknya kita perbuat yang berkenan kepadanya, menyenangkan Dia tiap hari. Lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, lewat pikiran kita, lewat apa yang baik yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Biarlah memuliakan Dia. Dia roti hidup. Dia datang supaya kita punya hidup. Kalau engkau sudah terima hidup, hiduplah di dalamnya dalam takut akan Tuhan. Terpanggillah melakukan yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Dan saya berdoa supaya kita semua juga mempersiapkan diri dengan pemahaman yang benar, membangun yang benar. Ya, Tuhan segera datang untuk menjemput setiap mereka yang sudah dewasa rohani.
Karena apa? Melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Merenungkan firman Tuhan. Karena apa? Mengalami firman Tuhan dan membawa mereka makin dewasa di dalam Tuhan. Saya berdoa itu karena kerinduan kita makan terus roti yang hidup itu, dan hidup kita diperbaharui dari hari ke hari menjadi lebih baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya ucapkan selamat hari Minggu, dan sekali lagi mari jemaat Tuhan mempersiapkan diri. Nanti saya akan tambahkan tentang cawan Tuhan, ya. Arti cawan itu apa sehingga menjadi sempurna di dalam pengertian perjamuan kudus atau pemecahan roti dan minum cawan Tuhan. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk roti yang hidup. Engkau adalah roti yang hidup. Kami mau mengingatnya akan kebaikan kasih setia Tuhan yang besar itu telah dilimpahkan. Hidupmu yang terbagi-bagi bagi kami. Kami doakan biarlah kehidupanmu yang sudah hidup di dalam kami bawa menjadi saksi-saksimu. Terima kasih, jadikan kami imam-imammu Tuhan di akhir zaman ini. Menjadi alat kesukaan, menjadi jawaban bagi dunia yang gelap ini. Dalam persekutuan dan keintiman dengan tubuh dan darahmu, biarlah kami juga mengerti bahwa hidup yang sesungguhnya adalah hidup serupa seperti Kristus hidup. Itulah tujuan Tuhan membawa kami, dan kami boleh menikmati tubuh dan darah Tuhan. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Sekali lagi minggu depan kita akan masuk belajar lagi tentang cawan Tuhan. Ini baru roti yang hidup, karena mengupload pelan-pelan. Oh, maksud dari roti yang dipecah-pecahkan itu begini. Artinya hidupnya yang dibagi-bagikan kepada kita. Itulah pengertian rohaninya. Hendaknya kita percaya itu, bahwa hidupnya sudah diberi bagi kita. Jangan takut, jangan khawatir terhadap apapun juga. Serahkan hidup kita, biar hidupnya terus bertumbuh melalui kita. Namanya dimuliakan. Dia berjanji menyertai kita sampai kesudahan zaman. Haleluya, amin.